Perkenalkan, nama saya Ariel Munawar dan teman saya Aldi Rizky Saputra, Anissa Fitriani, Angga Maulana, dan Andita Setiadewi Damayanti. Dalam pertemuan ini, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai integrasi dan motivasi. Ini kelompoknya sudah ada hadir semua belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. 5 ya? Oke, silakan. Apa itu integrasi nasional? Integration artinya pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi nasional. Pakar pendapat Syafrodit Bahar 1996. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Integrasi nasional, pakar pendapat Julian T. Suroyo tahun 2002. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Syarat-syarat integrasi nasional. 1. Anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Faktor-faktor pembentukan integrasi nasional. 1. Perasaan senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu. 3. Rasa cinta tanah air. 4. Wujud ideologi nasional. 5. Budaya gotong royong. 6. Antisipasi ancaman asing. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Masyarakat Indonesia beraneka ragam. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Yang keempat, meratanya pembangunan. Dan yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Strategi integrasi nasional, memperkuat nilai bersama. Yang kedua, membangun fasilitas. Ketiga, menciptakan musuh bersama. Keempat, memperkokoh lembaga politik. Kelima, membuat organisasi untuk bersama. Keenam, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. Ketujuh, mewujudkan kepemimpinan yang kuat. 8, menghapuskan identitas-identitas lokal. 9, membaurkan antar tradisi dan budaya. Yang terakhir, menguatkan identitas nasional. Tantangan integrasi nasional. 1, dimensi vertikal. 2, dimensi horizontal. Ketiga, dimensi global. Selanjutnya, motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan salah satu penggerak dari dalam hati seorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Seseorang yang punya motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Ji, nggak ada suaranya, Ji. Suaranya nggak ada suaranya. Halo, tes. Tes. Ya, ada. Silakan. Fungsi motivasi. 1, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. 2, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. 3,
menyeleksi perbuatan atau kegiatan. 4. Pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Teori motivasi klasik. Teori motivasi ini diungkapkan oleh Frederick Taylor yang menyatakan bahwa pekerjaan hanya termotivasi semata-mata karena uang. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan menurunkan semangat kerjanya bila upah yang diterima dirasa terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan. ARCS model penerapannya dalam pembelajaran. 1. Perhatian atau Pak, taruh Pak, izin Pak. Enggak, lanjutin dong enggak? Ya. ARCS atau mode penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, kepercayaan diri. Keempat, kepuasan. Kelima juga relevan. Hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. 1. Motif pribadi. Kebutuhan untuk berprestasi. 2. Kebutuhan untuk memiliki kuasa. 3. Kebutuhan untuk berafiliasi. Motif instrumental bahwa kebutuhan dalam suatu tugas adalah langkah untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. Nilai kultural apabila tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh mahasiswa dan kelompok. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa atau urutan materi ke yang susah. Perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. 3. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya atau tujuan instruksional dan kriteria tes pada awal kuliah. 4. Memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa atau adanya kontak perkuliahan. Yang kelima, tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa. Yang keenam, berikan umpan balik yang konstruktif. Dilanjut oleh Anissa. Silakan dilanjut. Strategi untuk meningkatkan kepuasan satisfaction. Pertama, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Ketiga, minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai sesuatu keterampilan atau pengetahuan. Prinsip memotivasi. 1. Lingkungan dapat digunakan memfokuskan perhatian mahasiswa. 2. Pemberian insentif motivasi. Lanjut slide-nya. 3. Motivasi internal lebih tahan lama dan self-directive. 4. Belajar lebih efektif ketika mahasiswa siap. 5. Halo. Pak, ada suaranya nggak, Pak? Suaranya ada ya, cuman slide-nya belum bergerak ya. Kalau bisa sih slide-nya nggak usah kalau bisa sih slide-nya nggak usah diperbesar ya, karena biasanya kalau lagi rapat begini, kadang-kadang dia suka tidak terlihat dia. Ya, sebentar Pak. Ini udah bagian terakhir kok Pak. Oh iya. Tinggal ini doang. Ntar dulu. Udah ya? Nah ya. Ya. Di ruang nih Pak. Selanjutnya,
Prinsip memotivasi. Pertama, lingkungan dapat digunakan memfokuskan perhatian mahasiswa. Kedua, pemberian insentif memotivasi belajar. Ketiga, motivasi internal lebih tahan lama dan self-directive. Keempat, belajar lebih efektif ketika mahasiswa siap. Kelima, motivasi berkembang lewat materi yang terorganisir. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Kemudian acara selanjutnya dilakukan oleh sesi tanya jawab ya. Jadi bagi mahasiswa yang ingin bertanya tentang topik ini, silahkan berikan pertanyaan ya. Saya kasih mungkin 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Pak, izin. Saya, Pak. Saya, Pak. Yang mau nanya, Izin angkat tanya, tangan. Pak. Ya, Saya, Pak. ya silakan. Ya, Saya mau nanya. ini dulu yang Saya Firman. pertama. Namanya dulu siapa yang nanya? Oh ya, Saya Firmansyah Indi dan dari Rosid. kelompok 3. Firman saya. Terserah deh dari kelompok 1 dia menentukan. Enggak, ya, dulu ya. Silakan Firman. Yaudah. Saya Firmansyah dari kelompok 3. Ingin menanyakan Pak, ada nggak sih Pak metode pengintegrasian? Silakan dicatat untuk kelompok 1 atas pertanyaan dari Boleh ulang lagi Saudara pertanyaannya, Firmansyah. Firman? Ada nggak sih metode pengintegrasian? Kalau ada, tolong dijelaskan. Oke, udah. Ya, terima kasih. Sekian. Ya. Selanjutnya. Tanya dong, Kak. Siapa namanya? Indi. Cindy ya. Ya, tadi kan disebutkan tentang tantangan integrasi nasional ya. Bisa dijelaskan lebih rinci nggak tentang tantangan integrasi nasional itu? Selanjutnya. Dari kelompok 3 boleh bertanya mengenai motivasi. Iya, boleh pertanyaan selanjutnya. Untuk motivasi ini kan sering kita dengar ada 2 macam motivasi dari internal dan eksternal nih. Nah, untuk motivasi dari teman-teman sendiri, apa sih dari kedua motivasi tersebut yang lebih menjadi pemicu sebagai pendorong untuk lebih memacu motivasi itu sendiri, dari internal atau eksternal? Oke, pertanyaan terakhir, silahkan. Ada yang mau bertanya? Jangan takut ya, yang bertanya nanti saya akan kasih nilai, yang bertanya akan saya kasih nilai. Saya mau nanya. Mau nanya dong. Ya, boleh. Saya Malik Amal dari kelompok 4. Mau kameranya dinyalain ya, kameranya ya. Iya, kameranya dinyalain. Bentar, ya. Pak. Saya Malik Amal ingin menanyakan tentang fungsi motivasi. Kan di situ disebutin menyeleksi perbuatan atau kegiatan. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita menyeleksinya gitu. Kedengeran nggak?
Gimana kelompok 1? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah, Pak. Sudah dicatat? Sudah dicatat sudah? Oke ya, sambil menunggu